Hai kawan-kawan, perkenalkan nih, kami dari kelompok 1 TPB 13A. By the way, kalian pada kepo nggak nih sama anggota kelompok 1 TPB 13A? Tanpa panjang lebar, yuk kita kenalan dengan anggota kelompok 1. Pertama, ada Ahmad Farhan dengan NIM 121280032 Prodi Teknik Kimia. Selanjutnya, Triwayu Prastio dengan NIM 121280052 Prodi Teknik Kimia. Lalu ada Bagus Robianto dengan NIM 121280031 Prodi Teknik Kimia. Slide berikutnya, ada David Dalius dengan NIM 121370043 Prodi Teknik Pertambangan. Next, Martin Nahum Pangaribuan dengan NIM 121280058 Prodi Teknik Kimia. Dan terakhir nih, Maudy Veronica Sinabutar dengan NIM 121280046 Prodi Teknik Kimia. Oh ya nih, jadi kami ingin menjelaskan hukum Bernoulli pada penerapan pompa galon air sederhana. Yuk disimak penjelasannya. Fluida adalah sebuah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk secara terus-menerus jika terkena tekanan atau gaya geser. Fluida dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis merupakan fluida yang berada dalam fase tidak bergerak alias diam, contohnya seperti air di dalam gelas. Kemudian fluida dinamis merupakan fluida yang dalam fase bergerak dan memiliki gaya geser, contohnya seperti air yang mengalir dari keran. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran suatu fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau dapat dikatakan penurunan energi potensial dari fluida tersebut. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa energi di titik tertentu dalam suatu aliran tertutup akan sama besarnya dengan energi di titik lain pada aliran yang sama. Rumus persamaan Bernoulli ialah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P melambangkan tekanan pada fluida, A melambangkan luas permukaan, G melambangkan gaya gravitasi, rho melambangkan massa jenis fluida, V melambangkan kecepatan fluida, F melambangkan gaya, H melambangkan ketinggian fluida dari keadaan pertama, H1 melambangkan ketinggian fluida dari keadaan kedua. Tidak hanya pompa air sederhana, beberapa alat juga menerapkan konsep hukum Bernoulli seperti pompa air elektrik, penyemprot serangga, dan botol semprot. Prinsip Bernoulli terdapat pada mekanisme kerja pompa galon sederhana. Pada saat botol ditekan, udara yang ada di dalam katup karet meluncur melalui pipa besar. Karenanya, udara dalam pipa besar mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara yang lebih tinggi, maka tekanan udara pada pipa besar menjadi lebih rendah. Begitupun sebaliknya. Udara dalam pipa A mempunyai laju yang lebih rendah. Tekanan udara dalam pipa A menjadi lebih tinggi. Akibatnya, air didorong ke atas hingga melewati pipa. Ketika air tiba di pipa C, air yang meluncur dari botol mendorongnya keluar. Sehingga dari beberapa proses cara kerja pompa galon sederhana, air tersebut dapat keluar dari galon ke botol. Selanjutnya, apa saja keunikan dan kelemahan dari pompa galon ini? Yang pertama, keunikan alat.
Pompa air ini mudah dibuat karena mekanisme pengerjaannya yang cukup sederhana. Tidak membutuhkan waktu yang lama, serta bahan baku yang dibutuhkan sangat mudah untuk ditemukan. Lalu, apa saja kelemahan alat? Luas penampang pada pipa berbanding lurus dengan debit air, sehingga jika luas penampang kecil maka debit air dari pompa pun akan kecil, serta kurangnya efisiensi pada alat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.